Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi. Dan hasilnya indeks kepercayaan masyarakat juga menempatkan Polri di puncak teratas pada saat itu. Tetapi begitu ada peristiwa FS runyam semuanya dan jatuh ke angka yang paling rendah. Dulu dibandingkan institusi-institusi penegak hukum yang lain tertinggi, sekarang saudara-saudara harus tahu menjadi terendah. Di November itu masih 80,2, sangat tinggi sekali, bukan tinggi, sangat tinggi sekali. Sekarang kemarin Agustus berada di 54, jatuh, drop sangat rendah sekali. Oleh sebab itu saya ingatkan masalah gaya hidup, lifestyle, ngerem total, masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus. Hati-hati, hati-hati. Saya ingatkan hati-hati. Sepatunya apa? Bajunya apa? Dilihat masyarakat sekarang ini. Itu yang kita harus mengerti dalam situasi dunia yang penuh dengan keterbukaan. Jadi keluhan masyarakat terhadap Polri 29,7% itu ini sebuah persepsi karena pungli. Tolong ini anggota-anggota semuanya diredam untuk ini. Seberapa besar tuntutan, seberapa besar ancaman, tetap saya tidak merasa bersalah, saya tidak menyesal karena apa yang saya sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Seperti contoh, yaitu kasus Verdi Sambo yang telah ditahan. Makar Allah itu adalah makar dari Allah. Mereka berusaha menutupi KM 50. Allah balas. Percis CCTV mati. Konferensi pers tentang kasus Brigadir J meninggal, itu isinya bohong. Semua terungkap ketika Baradae mengakui apa itu. Dan saya tetap pada prinsip saya akan selalu menyampaikan kebenaran. Saya tidak bersalah karena yang saya sampaikan itu adalah benar adanya. Kemudian Habib Rizik masuk penjara karena Maulid Nabi Muhammad, sebagaimana beliau dimasukkan pasal pertama 160 penghasutan untuk mengundang acara Maulid Nabi, bukan acara dangdutan. Ini makar Allah yang sangat dahsyat. Masih ada manusia yang ngalah-ngalahi dajjal, ngalah-ngalahi setan, ngalah-ngalahi binatang. Bisa-bisanya menfitnah Habib Rizik sampai segitunya. Ya, difitnah cat mesum. Dan ya qadarullah, sekarang yang memfitnah itu kan sudah mati semua. Buzzernya, influencernya, yang edit, ya kan, yang bikin chat itu, ya kan semua sudah mati semua. Kurang lebihnya udah mati lah. Nah sekarang apa yang terjadi? Ya, mereka lagi dihinakan sama Allah beribu-ribu kali lipat. Habib Rizik difitnah mesum. Nah sekarang terjadi bukan hanya fitnah ya, tapi bergulir seperti bola salju begitu. Ya, ada pelecehan seks, ya, ada perselingkuhan. Ngeri ya kan? Ini makar Allah. Ya. Nih tak baca ya beberapa tulisan. Habib Rizik difitnah dan direkayasa cat mesum. Sekarang masalah mesum terjadi di rumah Verdi Sambo. Bukan hanya Indonesia tapi dunia juga melihat. Ya. KM 50 pengawal Habib Rizik disiksa dan meninggal. Sekarang ajudan Verdi Sambo disiksa dan meninggal. Jauh lebih parah. Pembalasan Allah itu nyata ya.
Oke, CCTV mati di tol KM 50. Ternyata di kediaman Verdi Sambo CCTV-nya juga mati. Allahu Akbar ya. Mereka mencoba mencari-cari kesalahan FPI dan Habib Rizik dan selalu mencoba ingin menghancurkan. Sekarang satu persatu semua dibongkar. Apapun rencana dan kejahatan yang terstruktur dibongkar semuanya sama Allah. Ya, dengan sehebat-hebatnya, dengan sedahsyat-dahsyatnya. Habib Rizik difitnah dan dipenjarakan akibat prokes. Kini Verdi Sambo pun demikian. Ya, ada pemeriksaan PCR palsu, bahkan sudah jadi tersangka, bahkan terancam hukuman mati selama-lamanya seumur hidup atau mungkin minimal 20 tahun penjara. Motif penyiksaan sama dan dikembalikan kepada keluarga dengan cara yang sama. Luar biasa makar Allah. Allahu Akbar. Tiba-tiba muncul perempuan mengaku istri Verdi Sambo, ya, ternyata kacau balau ya. Kemudian tiba-tiba ada Komnas HAM. Coba teman-teman. Jadi sekarang ini kan begini, sekarang ini ya, mulai dari Ratna Sarumpait, kasus Ratna Sarumpait. Jadi sekarang itu kalau ada sekarang yang dialami Roy Suryo gitu ya, termasuk saya, Ahmad Dhani dulu juga ngalami. Parah ini rezim ini. Jadi kalau kita dikabari orang ya dari sumber yang valid ataupun yang tidak valid, kita dikabari orang di sana ada perampokan, di sana ada pembunuhan, kita dikabari orang. Nah, terus kita menyebarkan berita itu karena kita yakin, karena sumbernya valid kok. Oh, yang ngomong polisi kok. Kita menyebarkan ada pembunuhan, ada perampokan. Nah, itu kita bisa ditangkap menyebarkan berita bohong, kan gitu ya. Habib Rizik juga ngalami itu, katanya menyebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azzim ala sayyidina wa habibina وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama, panutan kita, dai lintas generasi, Fadilatul Muhtaram wal Mukarram Kiai Haji Syukran Ma'mun, yang Masya Allah meskipun umur beliau sudah sepuh tapi lebih semangat dari anak muda, saudara. Betul? Betul? Kita doakan mudah-mudahan Kiai Syukran Ma'mun Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap habaib sesepuh yang hadir di tempat ini, hadir bersama kita Al-Habib Ali bin Yahya, Al-Habib Lutfi dan Al-Habib Syauqi Al-Jufri, semuanya para habaib, para sesepuh, Habib Ahmad bin Yahya, cucu dari Mufti Betawi Habib Uthman, begitu pula kepada sahibul majlis, pimpinan Majlis Al-Baha, yaitu Fadilatul Ustaz Akhi Fillah Al-Haj Al-Fanna Suha dan Kiai Kamal, semuanya di sini juga hadir bersama kami dari Jakarta Habib Saleh Al-Attas, para habaib, para ulama, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua.
Kita doakan mudah-mudahan habaib, ulama, asatid, kiai, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, tidak panjang lebar, yang tadi telah disampaikan oleh Kiai Syukron Ma'mun sudah syamil kamil, sudah luar biasa, mencakup segala pembahasan. Saudara, beliau datang ke majelis ini setahun sekali. Kalau saya setiap bulan ada pengajian, makanya malam hari ini saya nggak mau panjang lebar saudara, cukup tadi apa yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Syukron Ma'mun ibadallah. Saya hanya ingin menambahkan satu hal ibadallah. Kenapa kita hadir maulidnya Nabi saudara? Di antara sebabnya karena di majelis-majelis maulid Nabi, di situ diceritakan syama'ilnya Nabi Muhammad, di situ diceritakan sifat-sifatnya Nabi Muhammad, di situ diceritakan bagaimana perjuangannya Nabi Muhammad, di situ diceritakan saudara bagaimana dakwahnya Rasulullah, bagaimana amar ma'rufnya Rasulullah, bagaimana nahi munkarnya Rasulullah, bagaimana jihadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa kullan naqussu alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Di Al-Quran diceritakan kisah-kisah para nabi dan rasul terdahulu, padahal Al-Quran diturunkannya untuk Rasulullah. Kenapa dikisahkan nabi-nabi yang terdahulu? Allah katakan wa kullan naqussu alaika min anba'ir rusul, semua kisah-kisah nabi yang terdahulu adalah ma nuthabbitu bihi fuadak, adalah kisah untuk memantapkan hatimu. Saudara, saya mau tanya, jawab yang kompak, orang coba jamaah majelis Al-Baha, Rasulullah imannya sempurna atau tidak? Orang kompak, sempurna atau tidak? Mantap atau tidak? Kalau ada yang meragukan kesempurnaan iman Rasulullah, berarti iman dia yang dipermasalahkan. Saudara, betul? Betul? Jangankan Rasulullah, mantunya saja yang tadi diceritakan oleh Kiai Syukron, sekaligus sepupunya, babu Madinati ilmih, pintu kota ilmunya Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib alaihi rahmatullah wa karramallahu wajhah. Bagaimana Sayyidina Ali mengatakan, lau kushifal ghita masdadtu yaqinan. Kata Sayyidina Ali, andai kata tabir dibuka, terlihat alam lahut, alam malakut, terlihat semua ini yang gaib-gaib, masdadtu yaqinan, keyakinanku nggak bertambah. Kata Sayyidina Ali, kenapa? Karena sudah full. Saudara, dibuka sekalipun tabir nggak bertambah keyakinannya, sudah full. Lantas kenapa kalau Sayyidina Ali saja begitu, Rasulullah bagaimana imannya? Saudara, nggak ada yang imannya lebih sempurna dari Nabi Muhammad, nggak ada yang imannya lebih hebat dari baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara, kata Abu Yasin Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki, kalau Allah mengatakan kepada Nabi kisah-kisah para rasul ini untuk memantapkan hatimu, maka kita yang betul-betulnya lebih butuh. Saudara, kita yang lebih butuh kisah-kisahnya para rasul, kita yang lebih butuh bagaimana dengar perjuangannya Rasulullah, bagaimana sabarnya Rasulullah,
bagaimana tabahnya Rasulullah, bagaimana gigihnya Rasulullah. Kita yang lebih butuh saudara, karena iman kita lemah, iman kita masih goyang, maka kita butuh hadir di majelis-majelis maulid supaya dengar ini semua saudara. Kenapa? Manutsabitu bihi fuadak, supaya hati kita mantap, tidak goyang lagi saudara. Masya Allah, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Orang kompak jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu kita butuh nggak hadir di majelis maulidnya Nabi? Orang kompak butuh atau tidak? Butuh nggak kita dengan sejarah perjuangannya Nabi? Butuh nggak kita dengan sejarah pengorbanannya Nabi? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Makanya saudara, terakhir saja sebagai penutup, terakhir saudara, kalau tadi bagaimana Kiai Syukron Makmun menjelaskan kepada kita luar biasanya perjuangan Rasulullah, manakala kita yang lemah ini saudara, kita yang penakut ini saudara, kita yang nyalinya kecil ini ibadallah, begitu dengar perjuangannya Nabi saudara, luar biasa ibadallah, menjadi kuat lagi kita punya hati, menjadi kokoh ibadallah. Apa yang Rasulullah alami kalau dibandingkan dengan sekarang yang kita alami, wallahi demi Allah, yang kita alami nggak ada seujung kuku saudara. Saya ngalamin Pak, 1 tahun mondok di pondok pesantren Mabes Polri. Tahu pondok pesantren Mabes Polri? Tahu? 1 gedung sama Sambo. Cuman saya kagak belajar sama Sambo. Na'udzubillah min. 1 kamar bersama Sayyidil Walid Imam Besar Al-Habib Rizik Syihab. 1 tahun saya ngerasain di penjara saudara. Saya ngerasain yang namanya dakwah dihadang di Manado, turun bandara, di depan bandara disambut dengan pedang, tombak saudara. Saya ngerasain saudara, disambut dengan pedang yang ditarik-tarik di jalanan sampai keluar api saudara. Yang namanya diintimidasi, berusaha diboikot ekonomi kita saudara, kita merasakan. Tapi wallahi demi Allah, kalau lihat perjuangannya Rasulullah, tidak ada apa-apanya yang kita alami kecil dibandingkan yang dialami dengan Nabi Muhammad. Karenanya nggak pantas mengeluh saudara, nggak pantas. Kiai Syukron Makmun tadi mengatakan kita saat ini bisa nikmat karena kita berada di atas penderitaannya Rasulullah saudara. Malu kita sama Rasulullah kalau kita mengeluh saudara. Abu Lahab pamannya Nabi, tapi apa yang dia lakukan? Gak usah baca kitab yang besar-besar, Sirah Nurul Yakin yang dibaca di pesantren saudara. Rumah Nabi depan pintunya dilempari kotoran manusia saudara, oleh pamannya sendiri, bukan orang lain. Dilempari kotoran manusia. Siapa zaman sekarang kiai, habib, ustad yang katanya keras, yang depan rumahnya sampai dilemparin kotoran? Tidak ada. Perjuangan kita kecil dibandingkan Nabi Muhammad. Abu Jahal, begitu Rasulullah sedang sholat di depan Ka'bah, Abu Jahal dengan sombongnya mengatakan, siapa yang bisa ngambil kotoran onta dari Bani Fulan? Berdirilah seorang syaqi yang namanya Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Dia berdiri, dia jalan, dia ambil kotoran onta tersebut saudara. Kemudian kotoran itu dibawa ke depan Ka'bah. Rasulullah dalam keadaan sujud dilempari kotoran onta saudara. Ini yang dilempari kotoran onta baginda Nabi Muhammad, kulit yang suci, kulit yang mulia, lalat pun tidak hinggap di kulitnya Rasulullah saudara. Kulit yang tidak akan pernah tersentuh api neraka, kulit yang kita berangan-angan untuk menciumnya, kulit yang keringatnya lebih wangi dari misik saudara, dilempari kotoran. Saat itu sahabat sedikit, minoritas tidak berdaya. Kufar Quraisy begitu lihat Nabi dilempari kotoran, subhanallah, tertawa cekikikan kufar Quraisy, meledek Rasulullah. Rasulullah tetap sujud dalam keadaan di atasnya ada kotoran onta saudara. Sampai datang putri tercinta Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha, dengan tangan sucinya,
tangan wanita, pemimpin wanita ahli surga, dengan tangan sucinya dia bersihkan kotoran dari atas ayahnya, dari atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersihkan kotoran tangannya Fatimah. Bangun Rasulullah, Pak. Begitu Rasulullah bangun selesai dibersihkan, Rasulullah salam, Rasulullah angkat tangan. Tadi Kiai Syukran Ma'mun mengatakan ketika di Taif Rasulullah ditimpuki, Rasulullah jawab mendoakan mereka supaya dapat hidayah, karena memang orang Taif cenderung tidak tahu, saudara, terprovokasi padahal mereka tidak melihat. Tapi ketika menghadapi kufar Quraisy yang memang permusuhannya ditimbulkan karena kesombongannya, karena kecongkakannya, beda doanya Nabi saat itu, saudara. Diangkat tangannya oleh Rasulullah, Allahumma alaika bimala'in min Quraisy, Allahumma alaika bimala'in min Quraisy, Allahumma alaika bimala'in min Quraisy. Nabi serahkan, ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy itu, ya Allah. Ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy itu, ya Allah. Ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy itu, ya Allah. Bahkan sebagian nama disebutkan oleh Rasulullah, Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'ayyid, Allahumma alaika bi fulan, bi fulan, bi fulan. Riwayatnya sahih, saudara. Apa yang terjadi? Orang-orang yang namanya disumpah oleh Nabi ketika perang Badar, kebanyakan di antara mereka mati dalam keadaan hina, saudara. Takbir, takbir. Persis yang terjadi sama Rasulullah, persis yang terjadi seperti ulama kita, saudara. Ada Habib kita, ulama kita yang dizalimi, begitu dizalimi dia nggak berdaya, saudara, nggak punya apa-apa, dia hanya punya Allah. Diangkat tangannya, saudara, kepada orang-orang yang dizalimi, diadukan orang-orang yang menzaliminya kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang yang menzalimi Habib ini, ada yang mati mendadak masih muda, ada yang mati mengenaskan, saudara, ada yang mati ketika karirnya masih aktif, mati nggak diduga-duga. Saya mau tanya, yang seperti ini terjadi atau tidak? Terjadi atau tidak? Kalau tadi kata Kiai Syukran, ini efeknya mubahalah, saudara. Da'watul mazlumin, efeknya doa orang-orang yang dizalimi kepada Allah. Katanya, saudara, kalau kita dengar perjuangan Rasulullah, maka kita akan menjadi termotivasi untuk terus berjuang ibadah Allah. Malu kita mau ngeluh ketika berjuang, aduh, kalau saya ngomong keras nanti akhirnya bisnis saya diganggu. Kalau saya ngomong keras dikit nanti nggak diundang lagi. Kalau saya ngomong keras dikit nanti nggak dapat amplop lagi. Kalau saya ngomong keras dikit, saya ngomong yang benar, nanti akhirnya saya terganggu. Saudara, malu kalau kita dengar perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karenanya, saudara, saya ingatkan di tempat ini, al ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Yang diwarisi oleh para ulama bukan hanya ilmunya, bukan hanya akhlaknya, bukan hanya kemuliaannya, tapi yang diwarisi para ulama juga semangat perjuangannya Nabi dan resiko perjuangannya Nabi, saudara. Sebagaimana dulu Nabi dicaci, dimaki, dihina. Saya mau tanya orang Cirebon, jawab yang kompak. Ulama yang saat ini dicaci, dimaki, dihina ada atau tidak? Banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Itu warisan dari Rasulullah, saudara. Bukan soal lembut atau keras. Habib itu kan dihina, dicaci gara-gara keras lah. Bukan soal lembut atau keras. Waraqah bin Nawfal mengatakan, maja'a ahadun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Wahai Muhammad, siapapun yang membawa apa yang kau bawa, syariat yang kau bawa, siapapun yang membawanya pasti akan dimusuhi, kata Waraqah bin Nawfal. Karena apa? Karena syariatnya Rasulullah akan bertubrukan dengan banyak hawa nafsu, saudara. Hawa nafsu yang tidak rela ketika dibatasi oleh halal haram, ketika dibatasi oleh hak batil, ketika dibatasi oleh benar salah, hawa nafsu itu akan berontak dan memusuhi siapapun yang bawa syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kalau Rasulullah dicaci, dimaki, dihina, maka ulama pun akan merasakan itu, saudara. Kalau Rasulullah diboikot, ulama pun akan merasakan itu, saudara.
zaman sekarang pun terjadi. Ada ulama diboikot ekonominya, rekening keluarganya sampai anak-anak istrinya ikut diblokir, saudara. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka coba penjarakan yuthbitu, maka sepanjang sejarah membuktikan berapa banyak ulama yang dipenjara, saudara. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka berusaha bunuh sebagaimana tadi diceritakan oleh Kiai Syukron, maka sepanjang sejarah berapa banyak ulama yang dalam perjuangannya harus dibunuh, saudara. Tapi meski demikian Rasulullah bersama sahabat, bersama ahlul bait tidak mundur di dalam perjuangan. Karena mereka tidak mundur, maka kita tidak boleh mundur juga, saudara. Makanya saya ingatkan umat Islam, saya ingatkan para habaib, para ulama, para kiai, para santri, apapun yang terjadi, jangan pernah mundur perjuangkan akhlaknya Rasulullah. Jangan pernah mundur perjuangkan ajarannya Rasulullah. Nggak peduli mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah. Umat Islam tidak boleh mundur untuk perjuangkan kebenaran, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka saya mau tanya, jawab yang keempat, umat Islam Cirebon siap bersatu? Kurang keras siap bersatu? Kurang kencang siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap bela Allah, siap bela Nabi, siap lanjutkan estafet perjuangan Rasulullah, siap dakwahkan akhlaknya Rasulullah, siap sebarkan ilmunya Rasulullah, siap lanjutkan amar ma'ruf nahi munkarnya Rasulullah, siap jaga NKRI, siap jaga NKRI, siap jaga Indonesia, siap jaga Pancasila. Semua Cirebon angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Terakhir sebagai penutup, saudara, mari sama-sama saya minta kita baca Fatihah dengan niat mudah-mudahan perjuangan ulama kita dimenangkan oleh Allah, Indonesia dijaga oleh Allah. Kita doakan mudah-mudahan Tuan Guru Kiai Haji Syukron Makmun yang sudah menginjak usia 82 tahun, mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur, sehat walafiat, terus bisa memberikan ilmunya kepada kita. Begitu juga guru-guru kita yang lain yang ada di Cirebon, ada Buya Yahya, ada Habib Quraish Baharun, ada Habib Mikdad, ada para ulama-ulama, para sepuh, banyak pesantren-pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan ulama-ulama kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, dimenangkan perjuangannya oleh Allah. Dan saya minta secara khusus mohon doa untuk orang tua saya, Imam Besar Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah, dimenangkan perjuangannya oleh Allah, dijaga zahir batinnya oleh Allah. Dan mohon doa secara khusus, saudara, untuk 6 syuhada yang memperjuangkan daripada cinta mereka. Doakan mudah-mudahan derajatnya diangkat setinggi-tingginya oleh Allah, diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah, dijadikan syuhadaul akhirah, keluarganya diberikan syafaat oleh Allah. Dan doakan mudah-mudahan siapapun yang ikut andil menumpahkan darah muslim bighairi haq, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah jami'ah syamilah li khairati dunya wal akhirah wa ala man wasalafna salihun wa ila hadratin nabi bi sirril fatihah.